Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, ayah bunda, para peserta kajian parenting Islami yang sempat hadir pada sore hari ini, terkhusus kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu, orang tua dari siswa dan siswi PKIT dan SDIT Wilayatul Umah. Demikian pula Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak santri-santri TPA Ibnu Abbas Polda Islamiyah Palaka Utara, dan undangan serta jamaah lain, jamaah kaum muslimin yang sempat hadir pada kajian pagi ini. Begitu juga kami menyapa para ustaz dan ustazah, pengurus dan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Polda Islamiyah Palaka Utara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk dunia, lebih untuk akhirat kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita atau judul umum kegiatan ini yaitu kajian parenting Islami, kajian pengasuhan secara Islam. Tentu saja kajian ini ditujukan secara khusus kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, dan secara umum kepada kaum muslimin, baik yang pengantin baru maupun akan segera menikah atau akan menikah atau memiliki rencana untuk menikah. Maka kegiatan ini terbuka secara umum untuk kita semua. Tema kita yang diangkat oleh panitia adalah anakmu investasi akhiratmu. Kalau kita mendengarkan kata investasi, biasanya berhubungan dengan keuangan atau ekonomi, dan biasanya juga investasi itu orang pahamnya adalah menanam modal hari ini yang kita harapkan keuntungannya di masa yang akan datang. Itu secara umum investasi yang dipahami oleh sebagian besar dari kita. Lalu apa kaitannya? Anak kita, apa yang dimaksud menginvestasikan anak? Tentu saja ini bukan berbicara dalam kajiannya kemudian trafficking, ya, menjual anak kemudian investasikan, bukan itu. Dan kita akan membahas bersama dengan narasumber kita, Al-Ustaz Syaiful Yusuf Hafizahullah, yang alhamdulillah telah berada di tengah kita. Sekedar info bahwa beliau baru saja tiba dari Kota Kendari setelah perjalanan ratusan kilometer. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk berkumpul bersama kita. Beliau adalah Ustaz Haji Syaiful Yusuf LJMA. Beliau kelahiran Ujung Pandang 14 Oktober 1972. Pernah bersekolah di SMA 2 Makassar dan lanjut di Universitas Islam Madinah jurusan Syariah, lalu lanjut di S2-nya King Saud University jurusan Fikih. Itulah sekelumit yang bisa kami sampaikan tentang Ustaz kita, Ustaz Syaiful Yusuf LJMA, yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, dan maka kita akan menyerahkan kepada Ustaz kita, narasumber kita, untuk menyampaikan pemaparan materi tentang kajian parenting Islami, anakmu investasi akhiratmu, insyaallah dalam 60 menit ke depan. Kepada Ustaz, falyatafadhal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari
hadirin dan hadirat, jamaah serta acara pengajian parenting Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan menyebut namanya. Dan mari kita mengisi hati kita dengan kebesaran dan keagungannya, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, Rasulullah yang telah mencontohkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang ideal, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang memberi manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada sore hari ini adalah anakmu investasi akhiratmu. Anak-anak kita adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita tersebut. Karena itu setiap orang tua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk berusaha melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Quranul Karim memberikan kepada kita contoh-contoh generasi-generasi anak-anak yang kemudian meningkat menjadi remaja, menjadi pemuda yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Remaja-remaja yang kemudian seharusnya kita mengambil pelajaran dari mereka, bahwa kita semestinya bisa melahirkan anak-anak seperti itu. Anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh dalam keimanan, yang akan mendapatkan keutamaan di hari kiamat. Ada disebut dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti, saat itu matahari sangat dekat dari kepala kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di padang mahsyar itu jarak matahari dari atas kepala jaraknya 1 mil. Jaraknya 1 mil, dan 1 mil itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Sekarang saja matahari yang jaraknya mungkin jutaan kilometer dari bumi ini, itu kalau kita berjemur di panas matahari, ya kita sudah bisa merasakan betapa panasnya. Orang bisa mengalami dehidrasi kalau dia terus berjemur di bawah terik matahari. Bagaimana kalau matahari itu didekatkan ke atas kepala kita menjadi 1 mil saja jaraknya? Hari itu kata Rasulullah SAW, orang-orang akan digenangi oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ada orang yang digenangi oleh keringatnya sampai ke mata kakinya.
Ada yang keringatnya mengenang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya. Tergantung bagaimana amalnya ketika dia hidup dalam kehidupan di dunia ini. Pada hari itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 7 golongan. Hanya 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, sehingga dia tidak merasakan panasnya matahari yang didekatkan di atas kepala itu. Salah satu di antaranya adalah kata Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Syab nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang remaja yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sejak remaja dia sudah menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Ketika seorang dalam usia remaja, seorang pemuda, dan dia sudah tumbuh dalam ketaatan, dia sudah tumbuh dalam ibadah, itu merupakan satu hal yang istimewa. Sebab biasanya anak-anak remaja itu cenderung untuk mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu. Biasanya pada usia tersebut orang-orang cenderung untuk bermain, berhura-hura, ya, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Itu kecenderungan manusia pada usia-usia seperti itu. Sehingga kalau ada seorang pemuda, ada seorang remaja yang tumbuh dalam ketaatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sesuatu yang istimewa. Dan itu tentu tidak lepas dari peran orang tuanya. Bagaimana bisa melahirkan seorang syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Tuhannya, itu tentu merupakan pengaruh dari orang tuanya. Yang kata Nabi dalam sebuah hadis, perintahkanlah anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun kalau mereka tidak mau melaksanakan sholat. Itu kan anjuran Nabi kepada para orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan anak-anak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya disampaikan dengan lisan. Disampaikan dengan lisan. Pada umur 7 tahun dia sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sampai selama 3 tahun lamanya dia diperintahkan melaksanakan sholat. Setiap saat diperintahkan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kalau sudah berumur 10 tahun dan tetap tidak mau melaksanakan sholat, maka dia dipukul. Pada umumnya kalau anak-anak itu dibiasakan, sejak kecil dia dibiasakan melaksanakan sholat, diperintahkan, diajak bersama-sama melaksanakan sholat, atau diawasi dan dikontrol agar dia melaksanakan sholat. Pada umumnya dalam tempo 3 tahun, setiap saat dia disuruh melaksanakan sholat, dia dikontrol agar melaksanakan sholat, maka insya Allah pada umur 10 tahun tidak perlu dipukul, bahkan tidak perlu disuruh. Ya, itu hanya kejadian-kejadian yang nadir, kejadian yang sedikit saja. Ada anak-anak yang sejak umur 7 tahun diajar sholat, diajak sholat, diperintahkan sholat, dicontohkan sholat, dikontrol dan diawasi agar dia melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, dan sampai umur 10 tahun masih belum mau melaksanakan sholat. Itu keadaan yang sedikit. Pada umumnya jika seorang anak dibiasakan sejak umur 7 tahun, disuruh, dibiasakan, diawasi agar dia melaksanakan sholat, sampai dia berumur 10 tahun, sholat itu sudah menjadi satu kebiasaan dirinya, dan dia sudah tidak perlu disuruh lagi. Jangankan dipukul, disuruh pun sudah tidak perlu. Kalau kita memang sebagai orang tua konsisten dalam menyuruh dia, mengajak dia, mengontrol dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maka otomatis dia akan tumbuh menjadi seorang syabun nasya'a fi ibadatillah, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia akan menjadi seorang remaja yang tumbuh dalam ketaatan, tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, saat matahari begitu dekat dari atas kepala seluruh manusia. Hadirin-hadirat yang berbahagia,
Maka Al-Quranul Karim memberikan kepada kita contoh-contoh pemuda, contoh-contoh remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma sekedar ketaatan dalam beribadah, bahkan mereka sudah dalam usia muda sudah memperjuangkan kebenaran, menyebarkan kebenaran dan mengajak manusia kepada kebenaran itu. Kalau kita bicara tentang ibadah, itu berarti istilahnya kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Dalam usia sangat muda, mereka tidak cuma sekedar memiliki kesalehan pribadi, tapi juga sudah memiliki kesadaran untuk mensolehkan orang-orang di sekitarnya. Ini tentu tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan sekedar nasya'a fi ibadatillah. Kalau sekedar dia tumbuh dalam kecintaan ibadah kepada Allah, sudah mendapatkan naungan khusus di hari kiamat di padang mahsyar, bagaimana pula kalau dia tumbuh sebagai seorang pemuda yang selain dia memperhatikan kesalehan dirinya, dia juga berusaha untuk mensolehkan masyarakatnya. Tentu ini nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran memberikan contoh kepada kita pemuda-pemuda yang seperti itu. Di antaranya misalnya Al-Quran Karim menceritakan kepada kita pemuda Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sejak usia muda, dia tidak hanya sekedar tumbuh dalam kesolehan, tapi dia juga tumbuh sebagai seorang pemuda yang peduli dengan kondisi umatnya, sehingga dia berusaha melakukan perbaikan di tengah-tengah umatnya yang ketika itu adalah penyembah berhala. Al-Quran menceritakan kepada kita salah satu episode dari perjuangan Nabi Ibrahim untuk menyebarkan akidah yang benar, untuk mendakwahkan akidah yang benar, keyakinan yang benar di tengah-tengah masyarakat. Satu ketika beliau mendatangi tempat peribadatan kaumnya dan beliau hancurkan semua patung-patung sembahan yang ada di situ. Beliau hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Lalu dia gantungkan kapaknya di atas patung yang paling besar itu. Ketika kaumnya datang ke tempat peribadatan mereka, mereka melihat patung-patung mereka sudah hancur. Akhirnya mereka saling bertanya di antara mereka, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang berani berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Ini sembahan-sembahan kita, siapa yang berani menghancurkannya? Maka sebagian dari mereka mungkin ada yang melihat ketika Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah tersebut. Mereka mengatakan, Allah berfirman, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum. Kami biasa mendengar ada seorang pemuda yang biasa berbicara tentang Tuhan-Tuhan kita ini. Ada seorang pemuda, seorang remaja yang biasa, kalau istilah kita sekarang, mengkritisi. Yang mengkritisi penyembahan kita kepada berhala-berhala kita. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nama anak muda itu adalah Ibrahim. Jadi di sini mungkin mereka tidak melihat bahwasanya Ibrahim yang melakukannya, tapi mereka sudah menduga bahwa kayaknya ini yang buat ini Ibrahim. Karena Ibrahim dikenal sebagai seorang remaja yang sering mengkritisi penyembahan kepada berhala. Artinya apa? Dalam usia semuda itu, Nabi Ibrahim sudah berdakwah di tengah-tengah kaumnya, memperingatkan kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Nah, kita lihat dalam Al-Quran ada beberapa dialog Nabi Ibrahim, ya. Ada dialognya dengan raja, ada dialognya dengan masyarakat. Itu dakwah Nabi Ibrahim. Jadi dalam usia yang sangat muda, fatan, itu kan fatan dalam bahasa Arab. Qalu sami'na fatan. Fatan itu pemuda, remaja. Ya. Jadi dalam usia sangat muda, Nabi Ibrahim itu tidak hanya tumbuh sebagai seorang pemuda yang soleh pada dirinya, tapi dia juga sudah tumbuh sebagai seorang pemuda yang peduli akan keadaan kaumnya. Dia peduli terhadap kesesatan kaumnya yang menyembah berhala, dan dia risau dengan hal tersebut, sehingga dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, memperingatkan kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Yang pada puncaknya kemudian beliau melakukan sebuah aksi yang terhitung sangat berani.
Ya, itu aksi menghancurkan patung-patung itu. Kenapa beliau lakukan? Karena beliau ingin diajak berdialog oleh kaumnya secara terbuka. Makanya setelah itu dia dipanggil oleh kaumnya. Dipanggil, dituduh sebagai pelaku, dan ketika itu Ibrahim memanfaatkan untuk membuka akal pikiran kaumnya. Dia mengatakan, coba tanya kepada patung yang paling besar. Kan dia gantungkan kapaknya pada patung yang paling besar. Dia bilang barangkali yang paling besar itu yang menghancurkan teman-temannya. Ya, dia tidak ingin punya saingan untuk disembah. Ya. Artinya Nabi Ibrahim dari situ sudah berusaha untuk membuat kaum itu sadar bahwasanya yang namanya sembahan itu memang seharusnya cuma satu. Ya. Harusnya cuma satu. Bahwa satu sembahan itu tidak akan ridho kalau ada sembahan-sembahan yang lain. Ya. Jadi kalau memang ini patung ini sembahan-sembahan, mungkin yang paling besar, yang paling jago gitu, dia tidak mau ada saingan-saingan, maka dia hancurkan kawan-kawannya. Maka dia hancurkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Di situ kemudian kaumnya mengatakan, wahai Ibrahim, kamu kan tahu bahwasanya patung-patung itu tidak bisa berbicara. Bagaimana caranya kita bertanya kepada patung? Maka Ibrahim mengatakan, ya kalau tidak bisa berbicara, kenapa disembah? Ya kan? Jadi beliau memang sengaja menghancurkan patung supaya dia punya kesempatan berdialog secara terbuka dengan kaumnya. Ketika itu kaumnya sadar bahwasanya mereka memang dalam kesesatan. Patung kan tidak bisa berbicara, mengapa bisa diajak berdialog? Iya, kalau tidak bisa bicara, kenapa disembah? Ya. Mereka sadar sebenarnya saat itu bahwa mereka dalam kesesatan. Tapi karena hawa nafsu sudah menguasai mereka, maka mereka tetap bersikeras dan akhirnya mereka membakar Ibrahim, yang kisahnya kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Inti daripada kisah ini adalah Al-Quran memberikan contoh seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, bukan hanya tumbuh dalam kesalehan pribadi, tapi juga sudah punya kesadaran untuk memperbaiki masyarakatnya. Kita ingin anak keturunan kita, anak-anak kita tumbuh seperti remaja Ibrahim ini. Remaja yang tumbuh dalam ketaatan dan punya kepedulian untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Itu satu contoh. Contoh yang lain, Al-Quran juga menyebutkan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya, mempertahankan akidahnya di tengah-tengah masyarakat yang sudah menyimpang akidahnya. Mereka mempertahankan kebenaran yang mereka yakini, dan mereka seharusnya menjadi contoh bagi kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi pemuda-pemuda seperti itu. Pemuda yang tahu kebenaran dan dia berpegang teguh dengan kebenaran dan siap menghadapi resiko-resiko dalam berpegang teguhnya mereka dengan kebenaran yang mereka yakini. Allah menyebutkan itu sebagai fityatun. Fityatun itu artinya pemuda, remaja. Bentuk jamak daripada fata. Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda, para remaja. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Singkat cerita, 7 orang pemuda ini yang Ashabul Kahfi ini kemudian dikejar-kejar oleh kaumnya, mereka akan dibunuh sehingga mereka menyelamatkan diri. Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua hingga akhirnya mereka tertidur di sana selama 309 tahun lamanya. Itu contoh pemuda yang Quran angkat. Pemuda yang mengenal kebenaran, meyakini kebenaran dan mempertahankan kebenaran, siap menerima setiap risiko yang mereka hadapi sebagai konsekuensi dari berpegang teguhnya mereka dengan kebenaran itu. Itu menjadi contoh bagi kita bagaimana agar kita bisa melahirkan anak-anak yang punya kualitas seperti itu. Al-Quran juga mengangkat contoh Nabi Yusuf alaihissalam, seorang remaja yang dipungut, dijadikan budak oleh seorang raja Mesir,
yang ketika itu dia tumbuh di rumah Raja Mesir itu sebagai seorang remaja yang sangat tampan, dan kemudian istri sang raja tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Karena dia tergoda dengan ketampanannya, maka dia ingin berbuat serong, dia ingin berselingkuh. Ketika suaminya tidak berada di rumah, maka dia mengajak Nabi Yusuf untuk berselingkuh. Sampai Quran mengatakan wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Dia tutup semua pintu rumahnya, dia tutup semua jendela rumahnya, dan dia ajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak senonoh. Tapi Nabi Yusuf menolak. Di sini kekuatan iman seorang remaja Yusuf ini. Ya. Dan di situ ulama menjelaskan betapa kuatnya iman Nabi Yusuf. Karena sebenarnya Nabi Yusuf itu berada pada posisi yang sangat memungkinkan dia untuk menerima ajakan perempuan ini. Banyak faktor. Yang pertama, dia masih remaja, dan biasanya remaja itu, pemuda itu berada pada kondisi syahwat yang sangat kuat. Ya. Syahwat yang paling kuat itu syahwat para pemuda. Semakin tua semakin lemah syahwatnya manusia. Dia berada pada keadaan di mana dia syahwatnya memang sangat bergejolak, tapi dia mampu menundukkan syahwatnya itu. Ya. Yang kedua, bahasanya dia hanya seorang budak. Dia hanya seorang budak. Dan yang mengajak dia adalah seorang istri raja. Kalaupun istilahnya skandal, skandal ini terungkap, kalau misalnya dia lakukan, skandalnya terungkap, masyarakat tidak akan mencela Nabi Yusuf. Orang yang bilang memang dia budak. Yang akan dicela adalah istri raja. Nabi Yusuf pada posisi yang sebenarnya sangat memungkinkan. Yang ketiga, dia diajak, bukan dia yang mengajak. Bukan dia yang mau, diajak, ditawarkan. Yang keempat, yang ajak dia bukan PSK, bukan WTS yang ajak dia. Yang ajak dia perempuan terhormat, istri raja. Ya. Mungkin kalau PSK yang ajak lah, PSK banyak penyakit. Ya. Tapi ini istri raja. Artinya banyak sekali faktor yang bisa membuat Nabi Yusuf menerima ajakan perempuan itu, tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula an ra'a burhana rabbih. Karena takutnya kepada Allah, seorang pemuda Yusuf yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, istri seorang pejabat, istri seorang raja, di rumahnya yang tidak ada orang yang melihatnya. Tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu meredam gejolak syahwatnya, tidak memperturutkan gejolak syahwatnya. Ya. Kalau beliau mau mengikuti, ya secara manusiawi syahwatnya juga menginginkan itu. Tapi dia tolak. Akhirnya dia kejar-kejaran. Dia ingin lari keluar dari rumah itu. Sampai bajunya ditarik dari belakang. Robeklah bajunya. Pas tiba di pintu, datang pula suaminya, perempuan ini. Ya. Ketika suaminya tiba-tiba muncul di pintu, dia langsung berkelit. Istrinya berkelit mengatakan, ini saya mau diperkosa sama budak kita ini. Maka Yusuf mengatakan, tidak, dia yang mau paksa saya tidak mau. Ketika itu ada seorang dari keluarga mereka, dia mengatakan, kita lihat saja, kalau bajunya robek di depan, berarti memang Yusuf ini mau memperkosa. Tapi kalau bajunya robek di belakang, berarti dia lari dan dia ditarik. Ternyata bajunya robek di belakang. Maka tahulah Raja Mesir, istrinya yang mau berbuat serong. Itu kisah pemuda yang diangkat dalam Al-Quran. Nah, pemuda-pemuda yang seperti ini yang kita inginkan. Bagaimana pun kita mendidik anak-anak kita agar tumbuh sebagai seorang remaja, seorang pemuda hingga dewasa, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi investasi kita di akhirat. Ini kita menjadi tema kita. Karena kalau kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mereka tumbuh dalam kesolehan, mereka menjadi orang-orang yang soleh, maka semua pahala yang didapatkan oleh anak kita dari amal solehnya itu pula akan sampai kepada kita. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, ada orang kita ajar dia kebaikan, falahu ajrun, maka orang yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan ajarannya itu.
Kita sebagai orang tua misalnya, kita rajin mengajar anak kita sholat, menuntun sejak kecil, kita ajarkan sholat. Sampai di usia balik nanti, dia sudah punya kesadaran sendiri untuk melaksanakan sholat. Maka setiap dia sholat, dia pasti mendapatkan pahala. Dan pahala yang sama pun akan sampai kepada kita. Jadi anak kita yang menjalankan ajaran kita dapat pahala, kita yang mengajarkan dia juga dapat pahala. Jadi kita bisa bayangkan, kalau anak kita tumbuh sebagai anak yang soleh, sampai kita meninggal sekalipun, pahala masih akan mengalir ke dalam, ya kalau istilah sekarang rekening ya, rekening pahala kita, ke dalam kitab catatan pahala kita. Akan dicatat pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang diajarkan. Kalau kita ajar anak kita mengaji sejak kecil, atau kita membawa mereka pergi belajar mengaji kepada guru-guru mengaji yang berkualitas, kita motivasi mereka untuk rajin mengaji. Setiap mereka mengaji dapat pahala. Mengaji itu satu huruf pahalanya 10. Satu huruf pahalanya 10. Kalau dia baca alif lam mim, pahalanya 30. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Itulah keutamanya, memiliki anak-anak yang soleh. Dia merupakan investasi. Karena itu kata Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia, idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Terputus seluruh amal-amalnya kecuali dari 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau dia mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan terus mengalir. Dari sini kita akan dapat pahala dari anak kita yang soleh. Dan dari selain anak kita, kalau kita mengajarkan ilmu bermanfaat kepada siapa saja, maka seperti yang saya ceritakan tadi, siapapun yang kita ajar kebaikan, lalu dia mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan, maka dia mendapatkan pahala karena beramal, dan kita pun mendapatkan pahala yang sama dengan yang dia dapatkan karena kita yang mengajar dia, kita yang memotivasi dia, kita yang mengajak dia untuk beramal. Termasuk anak kita yang kita ajar sejak kecil untuk menjadi anak yang soleh. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia baca Quran, dia berzikir, dia menuntut ilmu agama. Semua pahalanya akan sampai juga kepada kita. Ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua, waladun salihun yad'u lahu. Ini juga anak kita secara khusus. Waladun salih, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada orang yang ketika dia masuk surga, Allah angkat derajatnya di surga, dinaikkan tingkatannya. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, anna hadha, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa naik derajat saya di surga ini? Padahal setelah ditimbangkan, ditahu semua amalnya, ini sesuai dengan amalnya, maka dia berhak mendapatkan tingkat sekian. Dan karena surga itu bertingkat-tingkat, dia berhak berada pada tingkat kesekian dari surga. Setelah sampai di tempatnya, dinaikkan lagi sama Allah. Maka dia bertanya, ya Rabbi anna hadha, ya Tuhanku, kok bisa begini? Kenapa tiba-tiba saya punya tempat terangkat? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka, karena anakmu selalu beristighfar, memohonkan ampunan untuk. Makanya kita ajar anak kita doa kan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu istighfar. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi anak itu akan, kalau kita ajarkan, dia akan selalu beristighfar untuk kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya memelihara aku sejak kecil. Jadi orang itu kemudian diangkat derajatnya di surga. Kenapa? Bistighfari waladika laka, karena anakmu yang selalu beristighfar untukmu, maka terangkat derajatmu dengan istighfarnya anakmu. Istighfar bagian dari doa. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena itu kita harus berusaha bagaimana agar kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh, dan itu tentu membutuhkan pengorbanan dari kita, membutuhkan kesungguhan dari kita.
Jangan sampai kita kemudian melalaikan pendidikan agama anak-anak kita ini. Al-Quran mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut, kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, anak-anak keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatirkan. Anak-anak keturunan yang lemah yang kita khawatirkan karena kelemahan mereka. Banyak macam kelemahan. Pada umumnya kita ini orang tua mengkhawatirkan kelemahan pendidikan, mengkhawatirkan kelemahan ekonomi. Itu kan yang pada umumnya kita khawatirkan. Maka kita sekolahkan anak kita, kita biaya dimanapun dia sekolah supaya pendidikannya tinggi, dapat pekerjaan yang baik, dapat penghidupan yang layak. Ya. Jadi kita khawatir jangan sampai anak kita lemah pendidikan, lemah ekonomi. Itu bagus. Ya, saya tidak mengatakan itu tidak bagus. Itu bagus. Ya. Dan memang seharusnya seperti itu. Kata Nabi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit keras, sahabat Sa'ad, dia mau wasiatkan semua hartanya untuk Islam. Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Katanya kalau begitu setengah ya Rasulullah, saya wasiatkan untuk agama Islam, untuk dipakai keperluan-keperluan agama. Kata Nabi tidak boleh. Katanya kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah sepertiga aja, itu sudah banyak. Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga cukup dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi maksimal wasiat itu sepertiga dari harta warisan. 2/3 tetap untuk ahli waris kita. Kata Nabi ketika itu pada saat engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Jadi memang harus kita perhatikan juga, jangan sampai lemah ekonomi dan lemah pendidikan. Itu penting. Akan tetapi jangan cuma itu yang kita khawatirkan. Saya kira kalau masalah itu orang tidak perlu diajar lah, tidak perlu diingatkan. Rata-rata orang pastilah dia akan perhatikan. Jangan sampai anak keturunannya lemah pendidikan, lemah ekonomi. Tapi yang banyak orang lalaikan adalah sisi keimanannya. Jangan sampai anak keturunannya lemah imannya, lemah akidahnya, lemah amal solehnya. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tua tidak memperhatikan. Dia begitu perhatian akan pendidikan dan ekonomi anak-anaknya, jangan sampai mereka lemah dalam kedua hal tersebut, tapi dia melalaikan sisi keimanannya. Melalaikan sisi keimanannya. Imannya lemah, akidahnya lemah, amal solehnya lemah. Ini yang paling kita khawatirkan. Karena kalau anak-anak keturunan kita lemah imannya, lemah akidahnya, lemah amal solehnya, bagaimana mereka bisa menjadi investasi kita di akhirat? Dia tidak akan punya amal soleh yang banyak, sehingga tidak menguntungkan kita di akhirat. Dan juga mungkin bisa saja memudaratkan kita di dunia. Kalau kita baca sekarang berita, kadang-kadang kita miris. Ada anak yang pukul orang tuanya, ada anak yang tuntut orang tuanya di pengadilan. Bayangkan, orang tuanya dituntut di pengadilan hanya karena masalah yang sepele. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu karena apa? Karena itu pastilah orang tua juga berperan dalam hal tersebut. Karena tidak memperhatikan kualitas iman anaknya itu. Andaikan anak itu tumbuh dalam keimanan yang baik, dalam akidah yang kuat, dalam amal soleh yang baik, maka dia tidak akan berbuat seperti itu kepada orang tuanya. Jadi itu juga merupakan hasil daripada bagaimana kita mendidik anak kita. Bagaimana kita mendidik anak kita. Karena itu tadi Al-Quran mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan. Dan yang paling utama untuk kita khawatirkan adalah iman mereka, akidah mereka, amal soleh mereka. Ini yang paling utama untuk kita khawatirkan. Jangan sampai mereka tumbuh sebagai pemuda yang dikatakan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Allah berfirman,
khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang buruk. Datang setelah mereka generasi pengganti yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahwat, dan mereka memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Akan tersesat anak-anak kita itu. Kalau tidak kita perhatikan pendidikan agama mereka, maka mereka akan menjadi orang yang menyia-nyiakan sholat, tidak peduli dengan sholat, dan sebaliknya memperturutkan syahwat. Dan ini kita lihat sekarang di sebagian remaja kecenderungannya kepada hal seperti itu besar. Beberapa survei-survei yang diadakan di kota-kota besar, ya, menunjukkan bahwasanya sudah banyak sekali pelajar-pelajar SMP dan SMA misalnya yang sudah pernah melakukan perzinahan. Itu hasil survei di kota-kota besar. Ada yang sampai 60%, ada yang sampai 70% dari jumlah pelajar tingkat SMP SMA sudah pernah melakukan perzinahan di kota-kota besar. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan yang dikatakan Al-Quran tadi, wattaba'u syahwat, generasi yang memperturutkan syahwat. Nah, kita ini jangan sampai anak keturunan kita menjadi generasi yang seperti itu. Karena itu sekali lagi menjadi kewajiban kita orang tua untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya pendidikan agama anak-anak kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa melahirkan generasi pelanjut yang berkualitas? Bagaimana agar anak-anak kita ini bisa menjadi investasi akhirat kita, yang sampai kita meninggal pun pahala kita masih akan terus mengalir? Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, senantiasa memberikan nasihat dan pengarahan. Ini yang pertama. Pengajaran, nasihat, pengarahan kepada anak-anak kita. Coba kita baca kisahnya Luqman. Ya. Luqman berwasiat kepada anak-anaknya dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu kan wasiat, pengajaran dalam bentuk pengarahan, pemberitahuan, nasihat. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia sedang memberikan pengajaran, pendidikan kepada anaknya, la tusyrik billah. Pertama, pendidikan akidah. Pendidikan akidah. Ajarkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. La tusyrik billah. Jangan engkau musyrik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Pengajaran pertama. Pengajaran kedua kata Luqman, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, ya bunaya, innaha, kalau ada sesuatu yang sangat kecil terdapat di dalam bumi, atau terdapat melayang-layang di langit yang luas, sangat kecil, atau terdapat dalam batu yang keras, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan itu di hari kiamat. Allah akan beritakan kepadamu apapun yang kau lakukan, sekecil apapun pelanggaran yang kau lakukan atau kebaikan yang kau lakukan, dan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan itu. Allah akan kabarkan di hari kiamat. Tidak ada tempat di mana engkau bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang kiai, dia ingin menguji murid-muridnya di pesantren. Dia kumpul murid-muridnya, dia kasih satu orang satu ekor ayam.
Dia bilang, wahai murid-muridku, ini udah ayam untuk kalian masing-masing, sembelih, cari tempat yang tersembunyi, tidak boleh ada yang melihat engkau menyembelih ayammu di situ. Udah berpencar semua anak muridnya. Santri berpencar, masing-masing cari tempat sembunyi, tidak ada yang lihat, sembelih semua. Tidak lama kemudian datang semua melapor. Bagaimana kata Pak Kiai? Sudah disembelih, sudah Pak Kiai. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat Pak Kiai. Semuanya iya, kecuali satu orang. Ada satu orang tidak sembelih ayamnya. Pak Kiai bilang, kenapa ada disembelih ayammu? Dia bilang, saya sudah cari tempat yang tersembunyi, saya tidak dapat Pak Kiai. Kenapa? Karena setiap saya dapat tempat tersembunyi, saya merasa Allah melihat saya. Ya, di mana saya mau sembunyi dari Allah? Semuanya Allah pasti tahu. Sehingga dia tidak bisa sembelih ayamnya, dia selalu merasa tidak tersembunyi nih, Allah lihat. Kata Kiai, hanya kamu yang lulus katanya. Hanya satu yang lulus. Ya, sudah tertanam rasa muraqabatullah namanya, muraqabatullah. Rasa bahwa Allah mengawasi dia. Itu yang Luqman tanamkan pada anaknya itu. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis samawati aw fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti Allah. Muraqabatullah. Rasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita, Allah melihat kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan. Ini sejak kecil kita tanamkan sama anak kita. Rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada polisi. Kadang-kadang ya penegak pendidikan, jangan kau begitu, ditangkap ke polisi nanti. Nah, bagus juga sebenarnya, cuma di situ kita sedang menanamkan kepada dirinya rasa takut kepada polisi saja. Artinya apa? Kalau polisi tidak lihat, dia bisa bikin. Jangan kau bikin itu. Kalau pulang bapakmu dia tahu, dia pukul kau. Rasa takut pada orang tua bagus, tapi kalau cuma itu, ketika hati orang tuanya tidak ada, dia bisa melakukan pelanggaran. Ya. Maka yang paling penting kita tanamkan, nah jangan lakukan itu. Allah lihat kamu, kau berdosa nanti Allah hukum kamu di akhirat. Itu kita tanamkan ke dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang jarang orang lakukan. Yang sering kita tanamkan rasa takut pada orang tua saja, rasa takut pada aparat keamanan, itu bagus. Bagus itu diajarkan. Tetapi kalau hanya itu kurang. Karena kalau cuma itu kita tanamkan, saat tidak ada aparat keamanan, saat orang tuanya tidak ada, saat tidak ada yang lihat, dia bisa melakukan pelanggaran. Tapi kalau kita tanamkan sejak kecil rasa takut kepada Allah, bahwa dia diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, ketika itu sudah tertanam dalam dirinya, dia tidak akan berbuat pelanggaran dalam keadaan setersembunyi apapun. Itu yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ya. Sudah ada muraqabatullah dalam dirinya. Itu wasiat. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Mulai diajar salat. Aqimis salat. Jadi tadi yang pertama akidah, yang kedua rasa takut dan diawasi oleh Allah, yang ketiga diajar ibadah. Yang pertama adalah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian setelah itu diajar apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sudah mulai diajar anak-anak kita sejak kecil untuk beramar ma'ruf nahi munkar, supaya dia bisa menasihati orang lain, paling tidak di antara kawan-kawannya. Itu kita ajarkan sejak kecil. Kalau dia pulang cerita, "Mak, temanku bikin begini." "Apa yang kau bikin?" "Enggak, dia saya cuma lihat-lihat saja." Nah, lain kali kalau temanmu bikin begitu, kasih tahu dia itu tidak boleh, itu berdosa. Kita ajar dia sejak kecil beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Oh ya. Apalagi kalau sampai kita tanya, "Apa kau bikin?" "Saya ikut juga, Mak." Wah. Parah. Jadi sejak kecil kita tanamkan, kalau ada kawanmu berbuat salah, nasihati dia. Nasihati dia, jangan begitu. Sejak kecil diajar beramar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu apa? Setelah itu akhlak. Ya. Wala tusaghir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau palingkan wajahmu karena sombong dari manusia.
Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini akhlak, ajarkan akhlak pada mereka. Sifat-sifat tercela dihindari. Ya. Dan yang kelima yang belajarkan adalah adab-adab. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna anqaral aswati la sautul hamid. Berjalanlah dengan sederhana, dengan tawadhu. Ini adab, ya. Berbicara dengan suara yang lembut. Karena sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Diajar adab-adab. Dalam Islam itu banyak sekali adab-adab. Adab berbicara, adab berjalan, adab naik kendaraan, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab tidur, adab bangun tidur, adab makan, adab selesai makan, adab masuk WC, adab banyak sekali adab. Diajarkan sama anak kita. Itu inti yang diajarkan Luqman sama anaknya. Aqidah, rasa takut kepada Allah, salat dan ibadah-ibadah lainnya, diajar beramar ma'ruf nahi munkar sejak kecil, diajarkan akhlak yang mulia dan menghidupkan adab-adab Islam. Lengkap itu ajaran. Ini yang pertama kewajiban kita. Selalu memberikan ajaran nasihat kepada anak kita. Tapi itu tidak cukup kalau hanya itu. Yang kedua kewajiban kita adalah memberikan contoh. Kedua, orang tua harus menjadi contoh. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kalau hanya terus nasihat, pengarahan, pengajaran, apa yang kita katakan dia tidak lihat kita lakukan, anak kita akan bilang bapak cuma bisa bicara. Ya, ibu cuma pintar ngomong. Ibu juga tidak lakukan, bapak juga tidak lakukan. Ya, kira-kira kalau ada bapak suka merokok, dia bilang anaknya, "Nak, jangan merokok." Dia lagi ketawa dalam, bapak juga merokok. Bagaimana bapak langsung merokok? Ya. Tidak bisa kita itu mengajarkan sesuatu yang kita sendiri melakukannya. Melarang sesuatu yang kita sendiri melanggarnya. Menyuruh sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Suruh anak kita ke masjid. Nah, sudah azan ke masjid. Lah bapaknya tidak ke masjid. Anak dalam hati bilang, ini bapak cuma suruh-suruh ke masjid, dia sendiri tidak ke masjid. Jadi motivasinya kurang pada anak kita. Karena itu orang tua harus menjadi qudwah, contoh. Ketika dia menganjurkan, memerintahkan kepada anak sesuatu dan itu dia sudah kerjakan, atau dia melarang dari sesuatu dan memang dia tinggalkan, anaknya akan mengatakan, wah memang karena bapak juga begitu, maka saya juga harus begitu. Bapak suruh saya karena memang bapak lakukan. Bapak larang saya karena memang bapak juga tidak lakukan. Dia termotivasi lebih besar karena ada contoh yang dia lihat, ada qudwah yang dia lihat dari orang tuanya. Sama juga dengan keburukan-keburukan. Kalau kita biasa melakukan keburukan, berarti kita telah mengajarkan keburukan kepada anak kita. Biasa orang kasih contoh itu berbohong. Kita sering melarang anak kita berbohong, jangan berbohong. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar berbohong kepada anak kita. Kadang-kadang kita janji kepada anak kita, tidak kita tepati. Kadang-kadang ada anak yang rewel, dia minat, nanti bapak belikan mainan. Ternyata tidak dibelikan mainan, cuma dia supaya diam saja. Ya. Dijanji-janji supaya dia tidak rewel, tidak ricuh. Akhirnya tertanam dalam diri anak bahwa ini bapak, ibu suka bohong sama saya, suka janji tidak ditepati. Itu pendidikan akhlak buruk kepada anak. Maka dia akan tumbuh jadi anak pembohong, jadi anak yang tidak akan menepati janji. Kenapa? Dia lihat contoh dari orang tuanya. Maka suatu ketika dia pun akan berbohong kepada orang tuanya. Saya tadi lupa, saya punya uang di sini, nak, kau ambilkah? Tidak bapak, saya tidak ambil. Padahal dia sudah pakai belanja. Kenapa? Dia sudah melihat contoh dari orang tuanya yang suka membohongi dia sejak kecil. Jadi yang pertama pengarahan, yang kedua contoh, yang ketiga kontrol, pengawasan. Apa yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita contohkan, harus kita kontrol. Apakah dia betul-betul menjalankannya atau tidak? Apa yang kita larang, kita kontrol. Apakah dia betul meninggalkannya atau tidak? Kontrol sangat penting. Apalagi sekarang ini zaman rusak orang bilang. Kita harus kontrol anak kita berteman dengan siapa. Harus kita tahu. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Seseorang bergantung pada kualitas agama temannya. Kalau dia berteman dengan teman yang buruk, dia akan jadi orang yang buruk juga. Kalau dia berteman dengan para perokok, dia akan jadi perokok juga. Dia berteman dengan konsumsi narkoba, dia akan terpapar narkoba juga. Sekarang zaman ini zaman rusak, berbahaya. Harus kita tahu betul dengan siapa anak kita bergaul. Dan dibatasi. Dia boleh bermain, tapi harus ada batasan. Ya.
Sampai jam berapa misalnya dia bermain, dia sudah harus pulang ke rumah. Apalagi kalau anak perempuan, lebih berbahaya lagi anak perempuan. Kadang-kadang ada orang membiarkan si anak perempuannya sampai malam masih berkeliaran di luar rumah. Jadi orang tuanya tidak peduli atau tidak apa ini. Namanya anak perempuan itu sangat besar terjadi hal-hal yang buruk pada dirinya. Dikontrol. Orang bilang ini terlalu mengekang, tidak kasih kebebasan. Tidak apa-apa, demi kebaikan anak kita. Sekarang zaman berbahaya. Terlalu banyak kerusakan di sekitar kita. Kita kontrol saja baik-baik, kadang-kadang masih lepas. Apalagi kalau tidak kita kontrol. Yang keempat, datangkan sarana-sarana yang memudahkan untuk tumbuhnya iman mereka. Dan jauhkan dari segala sarana yang bisa merusak iman mereka. Di rumah kita bawa buku-buku agama supaya dia bisa baca buku-buku agama. Apakah itu buku-buku kisah-kisah agama, buku tentang ajaran-ajaran agama. Sejak kecil dibiasakan dia membaca. Permainan-permainan yang bermanfaat, yang bisa menumbuhkan iman. Sarana-sarana, termasuk dari teman-teman. Kita carikan teman yang baik. Kalau perlu kita survei di lingkungan siapa yang baiknya anak-anak dekat rumah ini. Kita, kalau perlu kita bilang, panggil kita, main kau di rumah sama anakku ini. Karena kita ini anak-anak baik ini supaya dia berteman sama anak yang baik. Itu sarana. Semua sarana yang memungkinkan imannya tumbuh dengan baik datangkan. Sebaliknya, semua sarana yang memungkinkan rusak imannya jauhkan. Sekarang yang paling merusak itu adalah internet, HP apalagi. Dan sekarang banyak anak-anak sudah pegang HP. HP itu penuh dengan kerusakan. Karena sekarang serata semua HP sudah ada internet. Di situ banyak kebaikan dan banyak juga keburukan. Tapi yang namanya anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia cenderung mengikuti syahwatnya. Maka jangan heran sekarang sudah banyak anak kecil sudah terpapar pornografi. Kenapa? Internet. Kita baca berita, anak SD pacaran sama anak SMA. Anak SD menghamili anak SMA. Ada di berita. Bayangkan, anak kelas 6 SD menghamili anak SMA. Anak SD memperkosa balita, ada beritanya. Ya. Anak SD membuli kawannya, dikeroyok sampai mati. Ada beritanya, kita baca. Anak SD terpapar narkoba. Semua kita, anak-anak sekarang yang dulu kejahatan-kejahatan yang nanti SMA baru dia lakukan, sekarang SD pun sudah lakukan. Dari mana dia belajar? Dari internet. Maka ini diantara sarana yang harus kita jauhkan dari anak kita, berbahaya. Dan ini sulit kita kontrol. Kalau kita kasih HP kita punya anak, siapa yang bisa kontrol anaknya selama dia bersama dengan HP-nya? Tidak mungkin. Kita juga sibuk. Tidak mungkin setiap saat kita bisa lihat anak kita apa yang dia buka. Tidak mungkin. Itu sulit. Karena itu yang paling baik adalah jauhkan dari dia. Kalau mau kasih HP jadul saja. Kadang-kadang kita mau kontrol anak kita telepon, kasih HP jadul saja, yang hanya bisa menelpon dan SMS. Jangan HP ada internetnya. Ini diantara sarana yang merusak. Dan yang terakhir adalah senantiasa mendoakan anak-anak kita. Doakan selalu anak-anak kita. Dalam setiap doa kita, dalam setiap sholat kita, doakan dia agar Allah membimbing anak kita, agar Allah menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim yang selalu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menjadi penyembah berhala misalnya. Kita doakan anak-anak kita. Dalam setiap doa kita, bacakan semua doa-doa kebaikan. Dan jangan sampai pernah keluar dari mulut kita doa keburukan. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua itu kalau dia marah, kadang-kadang keluar kata-kata yang berbahaya. Ya, mudah-mudahan kau ditabrak mobil di jalan. Itu wahai, itu doa itu. Kalau saat dia ucapkan malaikat aminkan, Allah terima doanya, akan ditabrak betul mobil anaknya di tengah jalan. Semarah apapun kita, jangan keluarkan kata-kata buruk. Tahu kisahnya Juraij? Juraij itu ahli ibadah. Suatu ketika dia sedang sholat, ibunya panggil, Juraij. Ibunya tidak tahu kalau dia sedang sholat. Maka Juraij berkata dalam diri, ya Allah, apakah sholatku saya teruskan atau ibuku saya sambut panggilannya. Dia sedang sholat sunat. Akhirnya dia putuskan, dia selesaikan sholatnya. Ibunya marah karena dia tidak tahu lagi sedang sholat. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah,
jangan kau matikan dia sampai dia terfitnah dengan seorang perempuan pelacur. Ini bahaya. Ibu yang marah, keluar kata-kata buruk dari mulutnya. Betul terjadi. Ada seorang pelacur hamil. Dan ketika ditanya sama masyarakat, siapa yang hamil kau? Dia bilang, Juraij yang hamil saya. Padahal bukan Juraij. Akhirnya masyarakat marah. Juraij dikepung tempat ibadahnya, dihancurkan tempat ibadahnya oleh masyarakat. Ini ahli ibadah apa ini? Ternyata dia hamili anaknya orang. Itu akibat apa? Akibat doa ibunya. Untungnya karena Juraij ini orang soleh, setelah itu perempuan melahirkan anaknya, dia tanya itu anak bayi, wahai anak bayi, siapa bapakmu sebenarnya? Itu karomah. Akhirnya anak bayinya mengatakan, bapakku penggembala di ladang sana. Yang hamil itu perempuan penggembala kambing, bukan Juraij. Tapi karena ibunya marah ketika mengucapkan kata-kata doa ketika dia marah, Allah kabulkan, maka jatuhlah Juraij dalam fitnah. Meskipun kemudian masyarakat tahu bukan Juraij yang menghamili, tapi selama beberapa bulan kan, bayangkan 9 bulan itu perempuan hamil. Selama beberapa bulan rusak nama baik di tengah masyarakat. Maka kalau kita marah sama anak kita, hindari keluar kata-kata yang berbahaya bagi dia. Lebih baik kalau kita marah, kita bilang, mudah-mudahan kau dapat hidayah anakku. Nah, kalau marah bilang itu, ya Allah berikan hidayah sama anakku ini, begitu nakal dia ini. Ucapan kata-kata yang bagus, ya, supaya dia tidak termakan oleh doa kita. Baiklah yang berbahagia, sekiranya dia beberapa yang dapat kita bahas ya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi investasi akhirat kita. Dan terakhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikaruniakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, dan diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka tumbuh menjadi pemuda dan dewasa dalam keadaan taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita sampai pun kita telah meninggalkan dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah telah kita dengarkan pemaparan dari Ustaz kita tentang materi pengajian kita hari ini. Dan apabila dimakan Allah Subhanahu wa taala, kami berharap untuk tidak meninggalkan masjid dulu sampai acara benar-benar kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam 1,5 jam ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita yang panjang ke depan, insyaallah. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Tentu saja banyak mungkin yang akan ditanyakan, namun kita juga memperhatikan waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mempersilahkan bapak-bapak 2 orang untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Dan ibu bisa menulis di secari kertas, dan panitia bisa mensortir 2 pertanyaan untuk kita sampaikan kepada Pak Ustadz kita. Baik, bapak-bapak kami persilahkan untuk mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan bapak-bapak. Ya. Kita tampung 2 pertanyaan dulu, baru dijawab satu sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hidayatullah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang doa Rabbana atina fid dunya Rabbil firli wa liwalidayya. Apakah juga ini bisa berlaku untuk nenek dan kakek kita? Sama dengan bersedekah. Ya, di dalam hadisnya kan bersedekah bisa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Tapi apakah ini juga bisa untuk nenek dan kakek kita kalau kita niatkan untuk yang mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Kita satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak. Kalau masih ada, supaya sekaligus nanti jawab oleh Ustaz. Fadal. Iya, kalau tidak ada, oh ya, Ustaz Abdurrahman. Dari apa bisa diseberangkan di atau koordinasi dengan panitia apa? Baik, bismillah.
Nama saya Abdul Rahman. Langsung saja Ustaz. Pertanyaan saya ialah mengenai Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala. Kebanyakan di daerah yang pedalaman itu masih banyak melakukan sesembahan atau kemusyrikan, dan ada yang menyembah batu, pohon, dan kuburan. Nah, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang ini jika kami melihat kemusyrikan seperti itu, bolehkah kami menghancurkan sesembahan mereka seperti batu dan pohon? Kalau kuburan mungkin agak susah, batu dan pohon-pohon yang mereka sembah. Sedangkan akidah atau tauhid sebahagian dari masyarakat kita masih belum kukuh. Ya, bagaimana kepada pemuda-pemuda, terutama juga yang sudah belia, melaksanakan hal ini dalam amar ma'ruf nahi munkar, terutama sekali mencegah kemusyrikan ini, karena sangat banyak Ustaz yang terjadi di daerah-daerah terpencil seperti itu. Teman saya itu pernah melakukan satu hal yang memang di luar dugaan. Beliau menendang semua makanan-makanan sesajian yang ada di depan orang tuanya. Tapi saya pernah berpikir bahwa apakah wajar atau bagaimana caranya menasihatinya untuk kami semua di sini bisa mencegah hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dengan doa Rabbi Kufir. Ya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama ini tentang Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini dari lafaznya, kalau kita lihat lafaznya itu khusus untuk orang tua yang melahirkan kita. Karena di situ ada perkataan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya memelihara aku sejak kecil. Maka itu menunjukkan bahwasanya doa ini adalah untuk kedua orang tua yang melahirkan kita. Tapi tentu tidak menjadi halangan bagi kita untuk juga mendoakan kakek nenek kita. Mereka juga boleh kita doakan, ya. Cuma tidak dengan lafaz ini, karena tentu kakek nenek kita mungkin pada umumnya kan tidak memelihara kita sejak kecil, ya. Tapi kita bisa merubah lafaznya, misalnya Allahumma gfirli wali abai wali ummahati. Kalau dalam Al-Quran kan ada dipakai istilah abaukum wa abnaukum. Abaukum artinya bapak-bapak kamu. Itu maksudnya apa? Bapakmu, kakekmu, bapaknya kakekmu, ya, kakeknya lagi kakekmu, seterusnya. Itu makna aba. Abnaukum artinya anakmu, cucumu, anaknya cucu, dan seterusnya ke bawah. Jadi kita bisa rubah sedikit lafaznya. Kita mengatakan Allahumma gfirli wali abai wali ummahati, atau kita bisa mengatakan Allahumma gfirli wali ajdadi wali jaddati, ya. Tinggal kita rubah sedikit lafaznya, kita menggunakan kakek nenek kita. Atau kalau tidak tahu bahasa Arabnya juga kita bisa doakan dalam bahasa Indonesia, Karena tadi lafaz itu ada warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu memang dia terpulang kepada orang tua yang melahirkan dan memelihara kita sejak kecil.
Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mengikuti langkah Nabi Ibrahim? Nah, ini tadi kalau kita ikuti cerita Nabi Ibrahim itu, sebelum beliau menghancurkan patung-patung berhala itu, beliau sudah berdakwah dengan aktif di tengah masyarakat. Sudah didakwai berkali-kali. Ya. Makanya ketika patung itu dihancurkan, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sebagian mereka menjawab, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar ada seorang pemuda yang biasa menyebut-nyebut berhala kita ini. Jadi sebelum itu dihancurkan, memang Nabi Ibrahim sudah sering berbicara tentang penyembahan kepada berhala. Sudah sering beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umatnya. Ya, agar mereka tidak menyembah berhala. Karena itu yang pertama kita lakukan adalah berdakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita bawa kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu berdakwah 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, beliau tidak pernah hancurkan satu berhala pun. Karena belum saatnya. Setelah hijrah, kapan baru Nabi Fathu Makkah? Tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Pada waktu Fathu Makkah, barulah Nabi menghancurkan semua patung-patung yang ada di Ka'bah. Jadi setelah 21 tahun beliau berdakwah, baru patung-patung itu dihancurkan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kaidah ulama mengatakan syariat Nabi sebelum kita itu bisa menjadi syariat bagi kita selama tidak ada dalam syariat kita yang bertentangan dengan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya masalah syar'u man qablana. Apakah syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku bagi kita? Jawabannya kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi kita. Jika dia bertentangan, maka yang harus kita ikuti adalah syariat Nabi kita. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung sejak awal dakwah. Beliau baru menghancurkan berhala setelah dakwah itu kuat. Setelah kaum muslimin mayoritas dan mereka kuat, mereka berhasil taklukkan kota Mekah, mereka kalahkan orang-orang Quraisy di sana, barulah Nabi menghancurkan semua patung di Ka'bah. Itu syariat Nabi Muhammad SAW dan itu yang kita dahulukan. Adapun syariat Nabi Ibrahim ya seperti itu. Ya, yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah semangatnya. Semangat dakwahnya, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, keberaniannya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kecerdasannya, dan beliau juga itu kan menghancurkan patung sebenarnya tujuannya untuk berdialog. Bukan menghancurkan sekedar menghancurkan, bukan. Tapi dia hancurkan dengan satu tujuan besar, supaya dia bisa berdialog dengan kaumnya. Dia harapkan dengan berdialog itu kaumnya bisa sadar. Dan memang kaumnya sadar bahwa mereka salah, tapi karena sudah dikuasai hawa nafsu, mereka tetap keras kepala dan bahkan membakar Nabi Ibrahim. Dan untuk kita sekarang ini tidak masalah kita menghancurkan sembahan-sembahan mereka, tidak masalah. Yang paling baik adalah kita berdakwah dulu seperti Nabi, bertahun-tahun berdakwah. Yang kita hancurkan adalah keyakinan menyimpang yang ada dalam hati mereka. Ini yang paling penting untuk dihancurkan. Karena kalau keyakinan yang rusak sudah kita hancurkan dan diganti dengan keyakinan yang benar, maka dia sendiri yang akan menghancurkan berhala-berhalanya. Ya, itu kalau kita sudah berhasil menghancurkan keyakinan yang menyimpang dalam hati masyarakat dan menggantinya dengan keyakinan yang benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin satu lagi dari apa kita katakan, dan ini penting sekali karena setelah ini Ustaz akan membawakan taklim di Masjid Al-Qasas ini. Dari awal Ustaz, bismillahirrahmanirrahim Ustaz, bagaimana maksud dari dalil bahwa jika anak berumur 10 tahun tidak sholat boleh dipukul? Bagaimana batasan pukulan untuk anak Ustaz? Ya, pukulan itu pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan. Yang pertama perlu kita perhatikan bahwa dalam hadis tadi Nabi mengatakan suruhlah anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah pada umur 10 tahun. Artinya apa? 3 tahun disuruh baru bisa dipukul. 3 tahun disuruh baru bisa dipukul. Kita kadang-kadang baru suruh 1 kali, tidak dengar langsung pukul. Ya, kalau dalam hadis ini ajarnya berarti 3 tahun disuruh baru bisa dipukul. Jadi pukulan itu memang tidak
bukan karena emosi, bukan pukulan emosi. Berbeda itu pukulan pendidikan dengan pukulan emosi. Kata para ulama, hukuman dalam bentuk pukulan itu adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ketika anak itu dipukul, dengan pukulan itu dia sadar bahwa dia berbuat kesalahan. Itu saja tujuannya. Tidak bertujuan untuk menyakitinya. Karena anak umur 10 tahun belum mukallaf. Dia belum mukallaf. Dia belum dibebankan dengan syariat. Dia belum balik. Ya, anak-anak yang belum balik, biar dia melanggar, dia tidak berdosa. Maka memang anak-anak itu belum pada usia di mana dia berhak menerima hukuman sebenarnya. Belum. Karena itu pukulan di situ, hukuman di situ adalah hukuman pendidikan. Kata para ulama kita, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak melukai. Ya. Bagaimana agar tidak melukai? Dilakukan tidak karena emosi. Kapan kita pukul karena emosi, pasti berbekas. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau kita pukul dengan emosi sudah, pokoknya seluruh kekuatan kita akan keluar. Kalau emosi itu tidak pikir lagi. Ya. Bukan itu yang diinginkan. Pukullah anak kita kalau kita mau beri pelajaran, pukul dia sebelum kita emosi. Ya, pukul dia sebelum kita emosi. Kapan kita pukul saat emosi, itu akan melukai anak. Dan itu bukan lagi pukulan pendidikan. Itu adalah pukulan kemarahan. Ya, pukulan kemarahan pada saat dia sebenarnya masih pada usia yang belum dibebani dengan syariat. Ya. Jadi kita istilahnya orang berakting saja, acting marah begitu. Jadi dia lihat, dia kira kita marah. Padahal itu tidak marah, sebenarnya kita belum marah. Ya. Jadi kita pukul sebelum kita marah. Tapi kita berakting seperti orang marah supaya dia merasa dimarahi. Nah, kalau kita pukul sebelum marah, maka pukulan kita pasti terukur. Pasti terukur. Karena kita memukul tidak dalam keadaan emosi. Tapi kalau kita pukul dalam keadaan emosi, itu sudah tidak akan terukur pukulan kita. Dan itu yang perlu kita hindari. Jadi pertama tadi adalah pengarahan yang diberikan terus-menerus, ya. Baru kemudian kita memberikan pukulan, dan pukulan itu kita lakukan pada saat kita tidak dalam keadaan emosi, supaya dia bisa terukur dan dia bermanfaat sebagai hukuman pendidikan bagi anak-anak kita. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada ustaz kita yang telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Namun berhubung waktu yang sempit, maka kita cukupkan 3 pertanyaan dan kami mengundang kembali kepada seluruh jamaah bapak-bapak ibu-ibu untuk menghadiri kegiatan-kegiatan dalam rangka safari dakwah atau roadshow dakwah ustaz kita, utamanya besok tabligh akbar di tempat kita ini mulai dari jam 8 sampai selesai. Demikian hari ini, mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan tadi kita memiliki motivasi untuk benar-benar menjadikan anak-anak kita sebagai investasi di akhirat kelak, investasi yang menguntungkan, yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sekali lagi syukur kepada Ustaz, jazakumullah khairan, kepada seluruh peserta, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.